Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, kita masuk di jenis isim ma'rifah yang berikutnya. Ini yang ketiga yaitu ismul isyarah. Yang kedua kemarin adalah yang pertama dhamir, lalu ism alam dengan berbagai perincian. Sekarang kita lihat ismul isyarah atau asmaul isyarah. Biasa diterjemahkan dengan kata tunjuk. Ya. Ismul isyarati ma wudi'a li musyarin ilaih. Ism isyarah itu adalah apa yang atau kata yang dibuat untuk apa yang ditunjukkan. Musyar, apa yang ditunjuk. Apa artinya ya petunjuk, misalnya ini. Apa artinya ini? Tergantung musyar ilaihnya apa. Kalau yang ditunjuk adalah buku, berarti yang dimaksud di situ adalah buku. Kalau yang ditunjuk adalah rumah, berarti yang dimaksud adalah rumah. Itu yang dimaksud dengan wudi'a li musyarin ilaih. Dibuat atau dimaksudkan untuk musyar ilaihi. Kata yang ditunjuk. Bahwa zalil mufradil muzakkar. Yaitu yang pertama adalah za. Za ini khusus untuk mufrad muzakkar. Kalau yang ditunjuk satu muzakkar. Misalnya kita berkata haza kitabun. Za boleh juga tanpa ha ya. Hanya itu namanya hat tanbih. Ha menunjukkan tanbih. Tidak perlu diterjemahkan. Biasanya tanbih itu fungsinya untuk membuat orang itu mendengarkan, memperhatikan. Jadi seandainya tidak pakai ha juga boleh ya. Misalnya zat tanbih. Ya, apa hat tanbih tadi itu boleh dipakai boleh tidak. Ya, misalnya za kitab atau haza kitab. Boleh ya. Jadi yang isim isyarah di situ adalah za. Ini untuk mufrad muzakkar. Nah, untuk mufradah berarti yang perempuan ini muannasah ini yang lebih banyak. Pilihannya lebih banyak ya. Boleh pakai zi, boleh zihi, ya. Boleh tihi, boleh a. Ya. Kalau bisa juga zihi itu dibaca zih ya, dengan sukun boleh. Nah, ini untuk muannas. Misalnya kita menunjuk satu benda yang muannas ya. Apa contoh benda muannas? Atau orang lah. Ya, misalnya kita tunjuk anak perempuan, bintun atau apa? Jariyatun. Maka kita pakai redaksi isim isyarah muannas ini. Nah, boleh dipakai salah satunya. Nah, misalnya pakai zi atau zih ya, atau ti boleh ya. Ti jariyah misalnya. Ta juga boleh ya. Jadi ada banyak kalau untuk muannas mufrad ya. Kemudian wazani ini untuk lil musannal muzakkari fi halati raf'i. Ini untuk bentuk dual muzakkar dalam keadaan rafa. Zani. Kalau rafa, kalau nasab dan jarnya zaini. Ini wa zaini fi halatay nasbi wal jar. Zaini dalam keadaan nasab dan rafa. Nasab dan jar ya. Jadi kalau rafa tadi dalam keadaan rafanya kita bacanya zani. Kalau nasab dan jarnya zaini. Ya.
Tapi perlu dipahami bahwa bentuk ini bukan karena dia mu'rab, ya, tapi tetap mabni. Isim isyarah ini meskipun kelihatannya berubah dari alif menjadi ya, ya, dari rofaknya, dalam keadaan rofaknya alif, kemudian keadaan nasab dan jarnya berubah jadi ya, itu sebetulnya bukan karena dia mengalami i'rab. Jadi perbedaan itu tetap, ya, dalam ketentuan orang Arab itu ya tetap itu mabni. Itu nanti berbeda dengan isim mausul. Nah, ada sedikit perbedaan dari segi itu. Isim mausul kalau bentuk dualnya itu mu'rab. Nah, sementara isim isyarah itu tetap. Ya. Jadi kalau misalnya dia berubah, tadi ya zani jadi zaini, tani menjadi taini misalnya, itu tetap dihukumi mabni. Ya, bukan berubah sebetulnya. Ya. Di huruf ya-nya di situ bukan perubahan dari alif, ya, sebagaimana dalam bentuk musanna yang mu'rab. Iya. Zaini fi halati nasb wal jarri wa tani. Ini kalau perempuan ya, lil musannal muannasi fi halati raf'i. Wa taini fi halati nasbi wal jarri. Kemudian bagaimana kalau jamak? Nah, untuk jamak dia sama. Ya, tidak ada pembedaan laki-laki atau perempuan. Untuk isim isyarah bentuk jamaknya sama. Walil jam'i muzakkaron kana au muannasan ulai bil mad indal hijaziyin wa bil qasri indat tamimi. Untuk jamak ya bagi laki-laki atau perempuan adalah ulai. Ya, ulai. Ulai dengan tidak membaca wawunya ya. Ini sama ya. Laki perempuan sama. Kemudian perhatikan di situ bil maddi indal hijaziyin ya dengan mad dalam bahasanya orang-orang Hijaz dan ini yang fasih. Dibaca panjang ulai. Ada bacaan yang lain yaitu bil qasri tapi ini indat tamimiyin. Tidak ada dalam Al-Quran penggunaannya karena Al-Quran itu menggunakan yang fasih. Jadi kalau menurut tamimiyin ini enggak ada matnya. Jadi hanya dibaca tanpa hamzah. Qasr. Nah, tulisannya itu sorry dengan gini ya. Eh, Jadi tidak dibaca dengan hamzah mat di situ. Tapi sekali lagi bentuk yang kedua ini tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu adalah yang pertama. Bilmad. Ya, ini bahasa Hijaz. Kemudian wa yajuzu dukhulu ha tanbih. Boleh masuk ha tanbih ala ismail isyarah atas isim isyarah. Seperti tadi ya, semua bentuk isim isyarah di atas boleh ditambahkan ha di depan. Misalnya za menjadi haza. Yang contohnya nahu haza. Zihi menjadi hazihi. Ya, bentuk dualnya juga sama ya. Apa? Tadi bentuk dualnya zani menjadi hazani, tani menjadi hatani. Jadi boleh dimasuki hak tanbih ya. Cuman hak tanbih ini ditulisnya nyambung ya. Nyambung meskipun dibaca panjang. Kalau ditulis ya nyambung gitu, tapi dia dibaca panjang. Jadi bukan misalnya haza, bukan haza, bukan hazihi tapi hazi ya. Dibaca panjang. Meskipun ditulisnya menyambung. Jadi haza ini, hata ini ya. Hatani, hata ini, kemudian haula. Banyak ya dalam Al-Quran haula. Boleh juga tanpa ha. Makanya ada ulaik tanpa ulai tanpa ha. Ada juga kasih dengan ha. Boleh ya. Namanya yajuz. Kemudian ada tambahan kalau yang diisyaratkan itu jauh.
Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan ulhiqat ismul isyarati kaf harfiyah. Apabila yang diisyaratkan itu jauh, maka eh, diberikan ya, isim isyarah itu kaf. Bisa juga lahikta ya, atau al-hakta boleh ya. Anda menambahkan akhirnya isim isyarah itu dengan kaf harfiyah. Dan kaf harfiyahnya ini tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyati bihasbil mukhatab. Dia bisa mengalami perubahan ya, layaknya kaf ismiyah sesuai lawan bicara. Misalnya kalau kita berbicara satu orang laki-laki, zalika. Kalau banyak ya zalikum. Ya, kalau dua zalikuma. Ya. Dalam Al-Quran semuanya dipakai. Zalikal kitab misalnya. Zalikum atau zalikuma mimma alamani rabbi. Ada ya dalam surah Yusuf. Ya. Zalikum. Ya, itu juga ada ya. Jadi bisa berubah sesuai dengan lawan bicaranya. Dualnya ya, jamaknya, tunggalnya ya berlaku. Nah, contohnya di sini nahu zalika, zaliki. Kalau perempuan ya. Ini maksudnya lawan bicaranya ya, bukan benda yang ditunjuk. Kalau benda yang ditunjuk tadi kalau pakai za ini berarti laki muzakkar. Ya. Misalnya kita tunjukkan kitab. Kitab zalikal kitabu. Ini kalau lawan bicara kita mukhatabnya zakar. Tapi kalau muanats zalikil kitab. Jadi berubahnya kaf di situ itu disesuaikan dengan lawan bicara. Jadi sebetulnya bukan domir ya, bukan domir, tapi namanya kaful khitab, kaf yang menunjukkan lawan bicara. Bisa juga di sini contohnya kalau dua zalikuma, nah, kebetulan laki perempuan sama, ya, kita pakai zalikuma. Kalau banyak zalikum untuk laki-laki, zalikuna untuk perempuan. Ya. Ini untuk apa? Untuk lawan bicara yang apa tadi? Yang jauh, apa? Bendanya ya, bendanya. Yang musyar ilainya jauh. Izaka zaki zakuma. Ya ini yang belum tambah lam tadi, sorry. Ini yang kedua tadi ya. Jadi yang kedua itu contohnya zaka zaki zakuma zakum zakuna. Ini yang belum ada tambahan lam. Ya. Boleh juga ditambahkan lam lagi. Ini kalau lebih jauh lagi. Ya. Wa yajuzu an tazida qabla halaman. Boleh juga Anda tambahkan sebelumnya, yakni sebelum kaf itu Anda tambahkan lagi lam. Jadi yang awalnya za laki ini tadi boleh ditambahkan tanbih. Sah? Jadi haza. Boleh juga. Ini kalau dekat ya. Tapi kalau jauh kita pakai tambahan apa? Tambahan kaf. Ya, boleh menjadi zakat gitu. Bahkan kalau lebih jauh lagi kita boleh tambahkan sebelum kaf tulam. Jadi zalika. Ya. Nah, gitu ya. Jadi wa yajuzu an tazida qabla hala manahu zalika zaliki zalikum zalikum zalikun. Ya. Nah, cuman ada catatan untuk lam ini. Wala tadkhulul lamu fil musanna wa fil jam'i fi lugati Muhammad. Tidak masuk lam ini dalam bentuk musanna ya dual, demikian pula dalam bentuk jamak dalam lugohnya orang yang memberikan mat ya, yang baca ulai dengan sah ini itu nggak dipakai tambahan lam lagi ya. Jadi kalau mau ya menunjukkan jauh cukup kaf saja ditambahkan, misalnya ulaika ya, begitu ya, tidak perlu ditambah lam lagi sebelum kam menjadi misalnya ulailak ya, tidak, tapi menggunakan kaf saja ya.
Jadi tidak berlaku ya dalam kondisi musanna dan juga dalam kondisi jamak yang mat tadi. Fa inna ma tadkhulu fi halatil bu'dil kaf. Tidak lain dia masuk dalam keadaan jauh itu kaf saja. Jadi kalau jauh kaf saja. Ya, tidak ada lamnya untuk bentuk dual. Jadi yang ada lam tadi itu zalika itu hanya untuk mufrad. Kalau dualnya zani misalnya ya tidak perlu ditambah, tidak boleh ya ditambahkan lam. Jadi langsung zani ketemu kaf. Zani kuma karena kan lawan bicara misalnya dual. Tani kuma ya ulaika. Ya, ini semua tidak boleh masuk lam ya, dalam halatil bu'di ya pada al-kaf. Jadi kafnya saja langsung. Kemudian wakadzalika la tadkhulu 'alal mufrad idza taqaddamat hu ha tanbih. Jadi tidak boleh juga masuk kepada mufrad jika atau apabila telah didahului oleh hak tanbih. Jadi kalau sudah ada haknya, misalnya haza ya, itu nggak boleh lagi ditambahkan lam. Jadi apa? Fadzalika nggak boleh ya. Jadi hanya boleh hak tanbih saja ya. Kemudian apa namanya? Sim isyarahnya dan kaf. Jadi masih boleh hazaka boleh. Hazakuma ya dan seterusnya. Eh, Sebagian ulama lughah ya seperti Ibnu Malik misalnya ya, itu membedakan isyarat itu cuma dua, jauh dekat saja, qarib dan ba'id. Ya, tetapi sebagian lagi membaginya menjadi tiga. Ada jauh, dekat, dan ada yang pertengahan. Nah, itu tadi membedakannya. Kalau kalau jauhnya pakai kaf. Kalau jauh saja. Kalau jauh banget, nah pakai tambahan lam. Ya. Tapi kalau yang membagi dua ini sama saja, sama-sama jauh. Ya. Pokoknya kalau nggak dekat jauh. Kemudian ada lagi isim isyarah yang lain ya untuk menunjukkan qarib. Wa yusharu ilal makanil qaribi bihuna au hahuna. Ya, boleh ya. Menunjuk kepada tempat yang dekat. Ini menunjukkan tempat yang dekat. Kalau tadi menunjuk benda, ini menunjukkan tempat. Tempat dekat itu berarti apa? Di sini. Ini dekat. Ya. Wa ilal makanil ba'id. Ya, di sini contohnya ya. Biha huna au ha bihuna au ha huna. Ya, baik dengan tanpa hak tanbih, huna, boleh juga dengan hak tanbih menjadi ha huna. Contohnya nahu dalam Al-Qur'an ada ya, dalam surah apa ini ya? Al-Maidah ya. Inna ha huna qa'idun. Sesungguhnya kami di sini saja, ha huna. Di sini saja qa'idun duduk. Ya, duduk-duduk. Tidak berangkat. Ya. Bagaimana kalau jauh? Wa ilal makanil ba'idi bihunaka. Tambahkan kaf. Ya, kalau jauh tambahkan kaf. Hunaka au ha hunaka. Nah, untuk ini boleh dikasih ha juga. Boleh ha dan kaf sekaligus untuk huna. Jadi boleh hunaka, boleh ha hunaka, boleh hunalika, boleh ha hunalika. Bisa juga au hanna. Harokatnya kita ganti jadi fathah. Jadi kalau di sini huna. Kalau jauh hanna diganti fathah dan nunnya kita tasydidkan. Atau bisa juga kita kasroh menjadi hinna. Nah, jadi kalau ketemu tulisan seperti ini hati-hati. Ini bisa dekat, bisa jauh. Ya, tergantung harokatnya. Kalau dekat ya kita bacanya dhammah. Huna. Tapi kalau jauh
Ini fathah dan ini tasdid. Hanna atau hinna. Atau sama atau bisa juga sama. Sama dalam Al-Quran ada ya di suratul insan. Misalnya ya, wa iza ra'aita samma. Jika engkau melihat ke sana. Ini jauh. Ini bagi yang bagi dua. Kalau yang bagi tiga tadi ya sama juga. Misalnya hunaka. Ya. Hunaka itu kalau hunanya dekat, hunaka jauh, hunalika lebih jauh lagi. Nah, itu bagi yang membagi tiga. Ya. Tapi itu untuk huna saja yang ada tambah-tambahannya. Kalau sama itu hanya untuk jauh. Jadi nggak ada sama yang dekat. Ya. Maka tidak ada tambahan seperti ini. Karena dia otomatis mananya jauh di sana. Biasanya kalau kita terjemahkan begitu ya, kalau dekat itu di sini. Huna. Kalau sedang, karena misalnya kita bagi tiga ya. Kalau sedang itu di situ. Di situ. Jauh dari saya tapi nggak jauh-jauh amat karena ada di lawan bicara. Di situ. Tapi kalau lebih jauh lagi, hunaka, hunalika ya. Jadi dengan lam itu di sana. Tahu bedanya? Di sini ya dekat-dekat sekali karena ada sama saya, namanya di sini. Kalau di situ ada di lawan bicara. Nah kalau di sana itu di lawan bicara juga nggak ada, lebih jauh lagi. Nah itu bagi yang membaginya tiga. Ya. Kalau yang bagi dua ya cuma dua saja, di sini dan di sana. Atau di situ, ya di sana dan di situnya digabung. Baik ya, Allah alam. Ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan asmaul isyarat? Ya, silakan. Tentang isyarat ilama apa isyarat ila makan yang Guna ya. kan kalau isyarat itu kan umumnya kalau meskipun dia mabni tapi kan dia punya mahal. Ya. Nah guna ini memang mahalnya dia paten sebagai zorof tadi bisa dia mansub. Ya mahalnya iya, mahalnya iya. Jadi sebagai isim isyarah dia mabni. Ya. Jadi semua isim isyarah itu mabni, tetapi punya mahal yang berbeda-beda. Tergantung kan? Bisa kalau misalnya sebagai subjek misalnya ya dia sebagai bisa mubtada, bisa fa'il ya dan sebagainya. Tapi kalau menunjukkan tempat, namanya tempat. Berarti dia spesifik. Baik ya. Ada lagi yang lain? Ya, Untuk kebahasan di kitab itu ya silakan. Yang mana? al al haqqa itu itu Allah. jawab syart tadi Allah. Izak. Ya, izak dari kata iza ya. terus satu lagi untuk kafan dengan harfiah kan kafan itu eh, saya pahami sebagai maf'ul bisani kemudian harfiatan sebagai hal. Bukan itu sifatnya. Sifat. Sifat. Ya, sebagai man'ut. Apa naatnya, man'utnya kaf. Jadi semua huruf dalam Arab kalau disebut itu disifatkan dia muannas sebagai sifat ya. Jadi disebut misalnya kaf harfiah. Di situ kan dia tidak bertanwin kan? Sorry, tidak beralif lam. Ya. Makanya dibacanya bertanwin. Mana di situ tadi ya? Ya, tasarrufal tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyati. Ya, al kafnya ya sebagai mudhaf ilaihi ya. Jadi tasarruf kemudian al kafiyah sebagai sifatnya. Ikut kan? Majrur sama-sama. Nah, sementara yang di bawah
Apa itu? Oh, yang di atas dulu, yang di atas. Di atas ya al-haq tasmal isyarati kafan harfiyatan. Nah, ini yang tidak pakai alif lam kan? Dia sebagai apa? Maf'ul bihi. Jadi dibaca mansub kafan. Nah, sifatnya sama harfiyatan. Nah, kalau yang kedua itu apa? Majrur sebagai mudhaf ilaihi al kafil ismiyati. Jadi sama, ingat nanti akan kita bahas juga ya ketentuan naat itu, tapi sederhananya naat itu mengikuti man'utnya dalam i'rabnya, dalam jenis kelaminnya ya, muzakkar muannasnya sama ya, bahkan dalam bentuk apa mufrad ya, mufradnya sama. Terus ada lagi yang lain? Ya, tidak banyak pembahasan isim isyarah ini ya. Soalnya nanti pertemuan berikut kita akan bahas isim mausul ya. Nah, isim mausul yang agak panjang nih. Oh, ada. Filka mana itu? Apanya? Di Sam Filka Ya, perempuan tadi kan? yang gini, yang tahu tadi. Ya, ada apa namanya? Mufradah, muannasah. Kan banyak itu tadi ya. Ini dia bisa berubah. Kalau dua orang tilkuma ya. Jadi tilkakanya di situ itu menunjukkan lawan bicara kita. Tapi yang ditunjukkannya muannas. Jadi harus bisa membedakan musyar ilaihinya dengan lawan bicaranya. Ya. Jadi musyar ilaihi itu berpengaruh pada pemilihan muzakkar muannas isim isyarah yang tadi itu kan. Ya, mau pakai za atau mau pakai zihi ya, atau jamak, itu pengaruhnya ya dengan memperhatikan musyar ilaihi, menyesuaikan. Nah, adapun tambahan kaf ini menyesuaikan lawan bicara kita. Bisa jadi musyar ilaihinya muzakkar, lawan bicara juga muzakkar, nggak masalah. Ya, atau dua-duanya muannas, atau beda, yang ditunjuk muannas, lawan bicaranya muzakkar, terus baliknya, yang ditunjuknya muzakkar, lawan bicaranya muannas. Nah, itu ada sedikit perlu fokus di situ ketika menggunakannya ya. Jadi harus membedakan antara musyar ilaih dengan mukhatabnya ya. Baik, nggak ada cukup. Kalau nggak ada kita tandai sampai di situ ya. Insyaallah. Insyaallah nanti pertemuan berikut kita masuk di topik yang baru, ismul mausul ya. Ya. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.